Salah satu untuk menumbuhkan rasa cinta pada Allah, bahwa kamu harus menghitung semua kebaikan Allah. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Masa orang yang segitu baiknya beli kepencet siraku? Manusia yang terlalu baik sama kamu bisa tergila-gila mencintainya. Sekarang seorang caleg lulus, masuk jadi anggota DPR. Apa yang terjadi? Sulit untuk berterima kasih kepada Allah. Karena dia merasakan habis uang 500 juta sampai 1 miliar. Keliling se-Jawa Barat. Ya kan? Mubang-mubang. Berkomunikasi, ketemu ulama, ketemu seniman, ketemu segala macam. Ya kan? Bagi-bagi stiker. Itu yang terbayang. Jadi yang menghantar aku jangan tidak kan karena upayaku. Faman arafal haqq syahidahu fi kulli syai' walam yara ma'hu syai'. Orang yang sudah kenal Allah itu, dia melihat segala sesuatu dan dia tidak melihat Allah bersama apapun. Tidak pernah melihat Allah dan harta, Allah dan jabatan. Ya Allah selesai. Allah tidak bersama siapapun. Linufudhi basiratihi min syuhudi alamil asbah ila syuhudi alamil arwah. Ini adalah karena basirahnya yang transparan. Karena transparansi basirah dia, transandentalnya basirah dia, dari mulai melihat alam fisik sampai kepada melihat alam rohani. Wa min syuhudi alamil mulk ila syuhudi fadail malakut. Mampu melihat secara transandental dari alam mulk kepada alam malakut. Alam rendah ke alam yang sangat tinggi. Wa man fana bihi, barang siapa yang mencapai tingkatan fana, wan jazaba lan kesedot, jazab ila hadratihi kepada kehadiratan Allah, ghaba fi syuhudi nurihi, dia akan sirna dalam menyaksikan cahayanya itu, an kulli syai'in, apapun menjadi hilang dengan cahayanya itu. Walam yusbit ma'allahi syai'an, sehingga enggak ada apapun bersama Allah, tidak ada yang tetap apapun bersama Allah. Akhirnya semuanya tidak ada. Ini kita lagi contoh secara fisik aja dulu dah. Hanyutnya perasaan kita memandang sesuatu yang sangat indah, melupakan segala-galanya. Sampai-sampai rasa sakit pun bisa hilang. Perempuan-perempuan Mesir itu sampai menyayat-nyayat tangannya melihat Yusuf, nggak sadar. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ya ilaih, melongo, ini pasti bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Nah, kalau yang bisa kita lihat adalah yang maha indah, yang maha indah, kita bisa melupakan segala-galanya. Sehingga artinya harta nggak ada artinya, bahaya apapun nggak ada yang ditakuti, apapun yang hilang dia tidak pernah sedih, menghadapi masa depan dia pernah cemas. Siapapun yang menjahatinya tidak pernah melukai hatinya. Wal farqu bainal fani wal arif. Nah, bedanya orang yang mencapai tingkat ma'rifat dengan orang yang mencapai tingkat fana, bedanya adalah arif yusbitul asya'a billah. Semua yang ada ini wujud, bisa dilihat, bisa diraba, itu karena dibuat oleh Allah. Ya, semuanya adalah bikinan-bikinan Allah. Wal fani la yusbitu syai'an siwallah. Jadi kalau orang yang fani itu dia sudah tidak melihat apapun ada, sudah tidak ada. Kalau orang arif, ini gelas, kelihatan gelasnya, dan dia juga melihat yang bikin Allah. Kalau orang yang fani sudah nggak ngelihat gelas, yang lihatnya Allahnya aja. Jadi antara al-fani dan al-arif, kalau al-arif itu masih melihat
sesuatu, sekalipun dia sadar bahwa sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Dia melihat Allah melalui sesuatu yang diciptakan Allah. Kalau Al-Fani sudah tidak melihat sesuatu, yang dilihat sudah Allah semuanya. Al-Arif yuqarriru al-qudrata wal hikmata. Al-Arif mengakui, memutuskan, mengakui adanya kudrah dan hikmah. Tetapi wal-Fani la yara illa al-qudrah. Kalau Anda masih melihat hukum kausalita, sejarahnya begini-begini, itu masih arif billah. Tapi Al-Fani sudah enggak mikir ke sana. Pokoknya gue lebih pengen emang kono, selesai. Itu bedanya Al-Fani dan Al-Arif. Al-Arif yarul haqqa fil khalqi. Orang arif melihat hak, ya, pada makhluknya. Kaqauli ba'dihim, seperti kata mereka, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fi. Saya tidak melihat sesuatu kecuali saya melihat Allah di dalam sesuatu itu. Wal fani la yara il haq. Orang yang fani itu tidak melihat kecuali Allah. Yaqulu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablahu. Saya tidak melihat sesuatu pun kecuali sebelumnya saya sudah melihat Allah dulu. Al-arif fi maqamil baqa. Wal fani majzubun fi maqamil fana. Kalau arif itu dia makamnya makom baqa. Artinya masih statusnya masih eksis. Status orang arif itu masih eksis, masih ada. Kalau fani itu statusnya sudah tidak ada karena dia sudah kesedot. Majzub fi maqamil fana. Al-Fani sairun wal arifu mutamakkinun wasilun. Kalau orang yang fani masih dalam perjalanan, kalau arif yang sudah mapan dan sudah sampai. Wa man ahabballah lam yu'assir 'alaihi syai'an min hududihi. Barang siapa yang mencintai Allah, lam yu'assir 'alaihi syai'an, dia tidak terpengaruh oleh apapun min hududihi, berupa kepentingannya itu. Jadi dia apapun dia tidak pernah memikir kepentingannya. Untuk gue-nya mana? Kepentingan jabatan, kepentingan materi. Wahwa nafsi, dan hawa nafsinya. Walau kana fihi hatfa anfihi. Sekalipun dia harus cungure pomprang sampai cungure rusak, artinya sampai binasa. Hatfun itu artinya kebinasaan, kematian, kerusakan. Kama qala qail, qalat, dia berkata, perempuan yang berkata qalat nih. Waqad sa'alat, dia bertanya, an hali asyiqiha, bagaimana keadaan kekasihku. Kata si perempuan tadi bertanya-tanya, bagaimana keadaan kekasihku. Billahi sif, tolong dong ceritakan bagaimana kekasihku sebenarnya. La tanqus wa la tazidi, cerita sepasebaya aja diliwi-liwi jadi kurangin, mencampuri ben. Jadi aku minta penjelasan sejujurnya bagaimana kekasihku. Faqultu law kana arhal maiti min tamai, saya katakan, bagaimana kalau seandainya harus dipertaruhkan dengan kematian karena sangat dahaganya. Wa qultu kif an wurudil ma'i lam yariji. Saya katakan, bagaimana kalau seandainya kondisinya saya ini saking dahaganya, ya, lalu saya tidak boleh minum sampai mempertaruhkan nyawa. Wa qulti, dan kamu mengatakan kif harus berhenti an wurudil ma'i, jangan mendekati air. Lam yaridi, yang tidak pernah mengalir. Artinya ini adalah pertaruhan, bahasa Jawanya, lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Rahasia adalah rahasia yang tidak boleh diceritakan. Tantangannya adalah kematian. Jadi artinya bahwa seringkali ini bahasa-bahasa sufi itu adalah
seringkali dalilnya itu ya sebagai perbandingannya itu sajak-sajak cinta. Dan seringkali mabuk cinta kepada Allah diibaratkan seperti orang minum arak yang beratus-ratus gelas. Itu saya kira mesti dipahami, bukan berarti orang sufi melegalisasikan minuman keras, tidak. Itu hanya sebagai satu wacana saja, supaya begitulah kira-kira perasaan cinta yang kita rasakan sekarang itu, ya kira-kira seperti itulah orang mabuk cinta itu. Ya, artinya siap mati, siap mempertaruhkan segala-galanya. Dan cinta itu sifatnya adalah dirahasiakan. Cinta itu lebih indah dalam kerahasiaan.